Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di usia 4 atau 5 tahun kembali kepada sang bunda. Ya dirawat ya oleh ibunda beliau sendiri menjadi satu kenangan yang luar biasa. Dan di usia beliau yang ke-6 tahun ya oleh kakek beliau Abdul Muttalib ya diajak untuk ziarah ke kuburan ayah beliau yang ada di Yathrib ya sebelum berubah menjadi Madinah. Dan di Yathrib ini pula ada Bani Najjar ya keluarga dari ibu dari Abdul Muttalib ya sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus mengenal ya keluarga-keluarga beliau yang ada di tempat yang lain, dan ini pun nanti akan sangat membantu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah menjadi nabi dan rasul yang beliau itu berdakwah, dan ketika beliau hijrah ke Madinah, maka Madinah bukan tempat yang asing ya, beliau tahu keluarganya, beliau tahu kerabatnya ya. Makanya pelajaran yang bisa kita ambil ya adalah ketika anak itu sudah usia 6 ya 5 atau 6 tahun, itu juga harus diajak untuk silaturahim ya ke keluarga besarnya sehingga dia tahu, oh, saya punya keluarga di sana, saya punya keluarga di sana, saya punya keluarga di sana. Dan itu pun nanti akan sangat membantu ketika dia jadi orang besar di waktu yang akan datang. Nah, di samping ya untuk ziarah ya ke kuburan sang ayah, ya juga beliau ya bersilaturahim dengan keluarga beliau yang ada di Yathrib. Di Yathrib ini, di Madinah ini juga tadi banyak pohon-pohon kurmanya. Ya, dan banyak sumur-sumur yang memang digunakan untuk mengairi kurma-kurma tersebut. Ya, dan sumur yang ada itu ya bukan seperti sumur ya di tempat kita yang dalam, ya tapi lebih kepada ya kolam besar yang mengeluarkan air yang digunakan untuk menyirami kebun-kebun kurma yang ada di sana. Dan diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau belajar berenang di sana. Ya mandi di sumur-sumur tersebut dan juga berlatih untuk berenang. Ya maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya agar ya anak-anak kaum muslimin diajari berenang, karena Nabi juga bisa berenang. Ya di samping kemudian nanti manfaat untuk kekuatan fisiknya. Ya juga ke depannya ketika jihad, ya kaum muslimin itu punya kemampuan berenang, dan bahkan di peperangan pertama di lautan melawan Romawi yang sudah ratusan tahun menguasai lautan, ya kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Dzatus Sawari. Ya kenapa? Karena kemampuan kaum muslimin untuk bisa berenang. Dan musuh tidak bisa berenang dengan baju besi yang sangat berat. Ya maka ini menjadi satu keunggulan tersendiri. Ya maka ajari anak-anak kita di usia itu ya untuk berenang, ya di samping kemudian ya niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi, ya juga melatih ya kekuatan fisik mereka, dan kemampuan berenang itu bisa menyelamatkan dalam kondisi sulit ya ketika banjir atau kemudian ketika tenggelam. Ya karena betapa banyak hari ini mereka yang tidak punya kemampuan untuk berenang ketika tenggelam, ya ketika tenggelam saat naik kapal misalkan ya meninggal karena tidak bisa berenang. Nah jadi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan Bani Najjar ini banyak hal yang beliau lakukan, ya tadi ya ziarah kuburan ayah beliau, ya dan juga silaturahim mengenal keluarga beliau, ya juga ada tadi ya bermain di sana dengan ya dengan berlatih untuk berenang. Nah, terkait dengan beliau yang juga perlu dikenalkan ya kepada sang ayah walaupun sudah meninggal, ya karena seorang anak juga harus tahu. Ya dan ketika dibawa ke kuburan sang ayah, ya jelas ya bukan sekedar hadir. Ya namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat betapa kesedihan ibunda, ya ibunda beliau. Ya kemudian ya bisa jadi ya diceritakan tentang ya kebaikan dan sifat-sifat terpuji dari Abdullah ini. Ya sehingga ziarah ke kuburan bukan sekedar ziarah tapi lebih banyak mengenal ya sosok ya ayah yang ya bagi seorang anak akan sangat dikagumi. Baik, ya kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sang ya ibu yang nanti ditemani oleh Abdul Muttalib, ya juga ditemani oleh Ummu Aiman, ya mantan budak hadiah dari atau peninggalan dari sang ayah. Nah, kemudian tiba di Abwa. Ya, Abwa itu tempat antara Madinah dan Mekah.
maka sang bunda jatuh sakit ya di sana, ya karena tadi ya fisik beliau memang sudah tidak kuat semenjak kematian Abdullah. Dia terus bersedih, dia teringat suaminya dan ya puncaknya di usia Nabi yang ke-6 tahun, ya Aminah sakit dan meninggal kemudian dikuburkan di Abwa. Ya nantinya ketika pasukan Quraisy itu kalah di perang Badar, ya mereka ingin merusak, ya ingin merusak kuburan ibunda Nabi yang ada di Abwa. Ketika mereka lewat ya wilayah Abwa, ya namun kemudian dicegah, dilarang ya oleh Abu Sufyan karena yang demikian itu ya tidak selayaknya dilakukan. Ya tidak ada kaitan antara kekalahan mereka dengan Nabi kemudian merusak ya kuburan dari ibunda Nabi. Baik, ya seolah kemudian ya Allah ingin menegaskan bahwasanya tugas Aminah sudah selesai. Ya tugas Aminah sudah selesai, Nabi harus masuk di fase yang berikutnya. Ya tidak lagi tergantung pada orang tuanya, ya tapi mulai dekat ya bahkan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua ini adalah hubungan terdekat ya seorang hamba dengan manusia lainnya. Ya dan hubungan dengan orang tua itu bisa menjadi wasilah untuk ya semakin dekat dengan Allah. Tapi hubungan dengan orang tua juga bisa sebaliknya menjadi penghalang hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang hari ini ya selalu mengandalkan orang tuanya. Ya ayah saya, ya ibu saya. Tapi seorang anak yang yatim piatu. Ya seorang anak yang yatim piatu dia tidak lagi ya membawa nama besar orang tuanya. Ya tapi kebesaran dirinya harus dia ya upayakan dengan sendiri. Ya dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kehilangan ayah dan ibu di usia yang masih sangat kecil sekali. Kemudian beliau diasuh oleh ya kakek beliau, ya Abdul Muttalib. Dan ketika beliau diasuh oleh Abdul Muttalib, ya begitu ya sang kakek ini begitu mencintai ya cucunya, ya dan bahkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sosok ayah itu ya digantikan oleh kakeknya ini. Makanya nanti di dalam peperangan, ya contohnya di perang Hunain, ketika pasukan kaum muslimin ya merasa eh, kaget ya dengan serangan mendadak dari Hawazin, ya maka sebagian itu lari dan Nabi panggil mereka. Ya Nabi panggil mereka, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya saya Nabi yang tidak berbohong, saya anaknya Abdul Muttalib. Ya sampai nama Abdul Muttalib ini terus ya disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menjadi dalil ya bahwasanya Abdul Muttalib Nabi tidak mengingkari nama itu walaupun ada penisbatan kata Abdu kepada Al-Muttalib. Ya dan bahkan beliau sebutkan tadi anan nabi wala kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Eh Nabi diasuh oleh Abdul Muttalib ya dan 2 tahun ya masa pengasuhan Nabi bersama sang kakek dan begitu sayang Abdul Muttalib kepada cucunya. Ya dikatakan Abdul Muttalib itu punya tempat duduk khusus. Ya kan dia adalah pemimpin Mekah dan tidak seorang pun berani duduk di tempat duduk Abdul Muttalib, bahkan anak-anak dia sendiri tidak ada yang berani. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat tersebut, ya dimarahi oleh paman-paman beliau, ya tapi ketika Abdul Muttalib datang, maka Abdul Muttalib meminta agar ya paman-pamannya itu membiarkan Nabi tetap duduk ya di tempat duduk tersebut dan Abdul Muttalib kemudian mengatakan, ya inna bani hadza, sesungguhnya anakku ini ya lahu sya'nun kabir, ya dia akan punya urusan yang besar di kemudian hari. Nah, bisa jadi yang demikian karena firasat Abdul Muttalib kalau cucunya ini adalah Nabi akhir zaman, atau bisa jadi sugesti yang kemudian perlu kita pelajari hari ini, ya ketika seorang anak itu dari kecil ya sudah eh, ya dimotivasi kalau dia akan punya urusan yang besar di kemudian hari, jadi orang besar di kemudian hari, nah itu membentuk karakter anak tersebut. Dan nanti kalau kita belajar terkait dengan konsep kepemimpinan, ya para nabi itu pemimpin umat, tapi belum tentu pemimpin umat itu menjadi pemimpin negara. Ya punya ilmu tersendiri untuk menjadi pemimpin, ya pemimpin negara. Makanya kenapa Nabi Musa itu sampai ya dalam tanda kutip Allah titipkan tinggal di istana Firaun. Karena Nabi Musa akan memimpin ya kaum yang besar yaitu Bani Israel. Maka buntu kemampuan ya bagaimana memanage dan mengatur
ya suku yang sangat besar ini. Ya juga nanti Nabi Yusuf alaihissalam, ya ke Nabi Yakub itu bukan pemimpin negara, beliau juga butuh belajar ya ilmu tentang tata kelola negara. Ya makanya tinggal di Istanal Aziz yang itulah menjadi sebab Nabi Yusuf ya punya kemampuan mengatur negara. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama sang kakek. Kakeknya ini pemimpin Mekah. Jadi Nabi dari kecil itu sudah ya biasa duduk di majelis para pemimpin. Ya jadi mentalitasnya itu sudah terbentuk. Ya jadi bukan seseorang yang baru tiba-tiba ya memegang jabatan kepemimpinan. Bahkan sejak kecil sudah biasa duduk ya di forum-forum ya pertemuan ya para pemimpin Mekah yang dalam hal ini ya bersama kakek beliau Abdul Muttalib. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ya nabinya ini sejak masih kecil. Makanya silakan digali semua yang berkaitan dengan masa kecil Nabi dan itulah konsep yang kemudian hari ini bisa kita tiru untuk ya untuk menghadirkan generasi yang meneladani Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata ya sang kakek pun ini tidak berusia panjang. Ya di usia 8 tahun ya Abdul Muthalib kakek beliau meninggal. Ya kesedihan yang luar biasa. Ya ketika beliau mulai dekat ya dengan keluarga yang beliau cintai, ya di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Karena Allah ingin ya nabinya ini tidak bergantung kepada manusia yang nantinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh Abdul Muthalib nanti diwasiatkan agar nabi ini diasuh oleh Abu Thalib. Ya diasuh oleh Abu Thalib.